apa kabar para mimpi? Nah, kali ini kita pengen membahas apa yang menyebabkan uang tidak datang. Ya, ini kita diskusi terus. Nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan atau pengen menyampaikan apa yang dialami serupa dengan apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti biar kita bisa menjadikan itu sebagai bahan diskusi. Terus teman-teman yang butuh solusinya, nah nanti bisa kita obrolin ya di kolom komentar. Meskipun kadang di channel ini memang saya mungkin responnya agak lama ya, mungkin entah berapa jam baru saya respon, tapi itu tetap saya responnya. Jadi bukan karena saya nggak mau balas atau saya malas-malasan, bukan, karena ada sebab bagaimana saya harus melakukan hal yang itu ada waktu khusus ya. Jadi saya buka untuk membalas komentar itu setelah saya nantinya udah pas buka di channel ini, atau bahkan nanti ada tim manajemen yang juga membantu membalasnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Karena apa? Kalau tim manajemen yang membalasnya itu juga jawaban dari saya yang itu menjawab pertanyaan teman-teman karena ditanyakan kepada saya, dan saya memerintah untuk membalasnya dengan apa yang sudah teman-teman tanyakan. Banyak banget faktor ya yang mempengaruhi ya mengapa uang itu susah atau uang itu mau datang ke kita itu enggan. Itu ada beberapa poin yang teman-teman harus pelajari juga, dan teman-teman harus lakukan agar uang itu bisa mudah datang kepada teman-teman, entah nilainya berapapun ya. Jangan pernah teman-teman mengeluh, jangan pernah teman-teman ini nanti mengumpat, wah cuman segini, kecil banget, atau wah kurang, nggak sesuai harapanku. Ya itu yang akan membuat uang justru malah jauh dari teman-teman. Tapi beda halnya kalau teman-teman ini bersyukur atas nilai berapapun yang teman-teman dapatkan, maka nilai itu akan semakin meningkat. Karena apa? Uang yang udah masuk ke teman-teman, teman-teman udah berterima kasih kepadanya, teman-teman udah ya mungkin bersyukur karena uang itu mau hadir. Nah, itu akan membuat dirinya itu juga mengundang teman-teman yang lainnya untuk datang kepada Anda. Jadi, hal yang teman-teman harus lakukan itu adalah ya mungkin bersyukur dulu berapapun nilainya. Mungkin nominalnya nggak sesuai dengan yang diinginkan, itu jangan pernah teman-teman sesali. Karena semua ada prosesnya, semua ada stepnya, semua ada tahapan-tahapannya, dan nanti dari situ nilai yang besar datang, itu teman-teman udah siap. Dengan nilai kecil itu berarti teman-teman dipersiapkan untuk mendapatkan nilai yang jauh lebih besar. Dan kita mulai di poin pertama. Kita mulai dari persepsi. Ya, persepsi kita kepada uang bagaimana? Apakah dia sesuatu yang mudah, apakah sesuatu yang susah, atau bahkan sesuatu yang selalu membawa masalah? Itu juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau konotasi negatif yang kita lontarkan kepada uang, maka uang juga akan merespon bahwa sesuatu yang dia terima itu adalah hal negatif. Maka untuk menjauhkan hal negatif itu datang kepada Anda, makanya uang itu nggak mau datang. Dan datang pun juga dirinya akan segera pergi, dirinya akan segera meninggalkan Anda. Nah, sayang banget kan kalau misalkan teman-teman menginginkan nilai yang besar mungkin ya, terus teman-teman memiliki persepsi yang buruk soal uang. Nah, uang itu nggak akan pernah dirinya hadir. Uang itu hanya sekedar permisi, dan itu dapat terus pergi lagi. Meskipun kadang nilainya besar, kalau kita persepsinya udah negatif, uang juga nggak akan pernah betah kepada kita. Hanya sementara aja, temporary. Jadi saat teman-teman udah mendapatkan nilai uang yang sesuai dengan yang diinginkan, atau sebelum mendapatkan nilai uang yang diinginkan, maka hal yang wajib teman-teman lakukan adalah merubah persepsi soal uang. Buatlah persepsi positif atau konotasi positif soal uang. Karena dengan kita membuat sesuatu yang itu cara pandang kita positif kepada uang, maka uang itu akan dengan mudahnya, dan uang dengan senang hati, atau dia akan datang dengan penuh kegembiraan kepada kita. Tapi kalau kita udah menanamkan pada diri kita sesuatu yang negatif, ya uang akan meresponnya secara negatif, dan itu sangat berpengaruh banget ya dengan apa yang teman-teman kerjakan nantinya. Saat teman-teman memiliki respon negatif kepada uang, terus teman-teman ini bekerja atau teman-teman usaha, ya nilainya nggak akan pernah besar atau mencapai dengan nominal yang teman-teman inginkan. Ya uang menyelamatkan Anda juga. Oh, gue sumber kejahatan, gue sumber masalah, gue adalah sesuatu yang susah, ya sudahlah, gue mending gak datang. Yang penting dia aman. Nah, dia itu adalah kita. Jadi hati-hati
persepsi kita harus sesuatu yang baik soal uang. Karena dengan kita baik, uang pun juga akan merespon baik. Oh, dia ternyata sangat aman, sangat nyaman, dan dirinya selalu senang kalau akunya ada, dan akunya sering datang, bahkan sampai membawa teman-temanku. Dirinya juga mengizinkannya. Itu uang juga menyelamatkan kita, sama-sama menyelamatkan kita. Tapi berdasarkan dari apa yang sudah kita tanamkan pada diri kita, apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, itu hasilnya berbeda. Sekarang teman-teman pilih yang mana? Itu bebas, itu hak teman-teman. Selalu memiliki persepsi negatif atau positif soal uang, ya itu saya serahkan kembali kepada teman-teman. Semua adalah hak teman-teman. Kita lanjut di poin kedua, mengeluh. Ya, tadi sempat kita bicarakan juga. Dengan kita mengeluh soal uang, wah kok susah banget ya, wah kok cuman segini ya, wah ini uang nggak bakalan datang, uang nggak bakalan ada. Karena apa? Terlalu berat aku untuk mendapatkan nilai uang sesuai apa yang aku inginkan atau berapa yang aku inginkan. Itu, kita dengan mengeluh seperti itu, maka level energi kita turun. Dengan kita mengeluh, level energi ini rendah banget, dan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang dengan mudah mendapatkan nilai uang sesuai dengan harapan kita. Akhirnya apa? Kalau mungkin teman-teman pernah menyukai seseorang lawan jenis terus ditolak, akhirnya apa? Patah hati, kadang sampai uring-uringan, sampai ngancam-ngancam karena cintanya ditolak. Nah, uang itu kalau kita mengeluh, ya uang nggak suka. Coba Anda deketi lawan jenis, terus Anda suka mengeluh, dirinya akan respect nggak kepada Anda? Dirinya akan simpati nggak kepada Anda? Nah, itulah hal kecil yang bisa kita pelajari. Tapi kalau kita orangnya penuh optimisme, terus kita orangnya visioner, kita orangnya mudah menularkan energi-energi yang itu merupakan semangat, maka saat kita mendekati pasangan kita, dia merasa nyaman. Wah, orang ini nih hebat nih, orang ini luar biasa nih. Beda halnya dengan kita mengeluh. Dengan mengeluh, hidupnya banyak banget masalah, hidupnya susah, hidupnya nggak pernah bersyukur. Uang juga menilai kita seperti itu. Ibaratkan uang ini adalah seseorang yang memang ingin kita dekati atau bahkan ingin kita miliki. Nah, itu hasilnya juga berbeda saat kita udah melakukannya dengan cara-cara yang benar. Kita nggak mengeluh, kita selalu ceria, kita menganggap positif soal uang, maka uang ini akan senang, uang ini akan merasa, wah ini enak banget nih, kalau sama orang ini pasti aku akan diputar dan semakin banyak teman atau saudaraku yang akan bisa ikut. Nah, coba teman-teman pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut di poin ketiga adalah tidak sabaran. Nah, saat kita menginginkan nilai uang tertentu, terus kita nggak sabaran, kok nggak dapat, kok belum dapat, kok nggak bisa, kok cuman segini. Nah, itu juga membuat uang itu malas. Kenapa? Nggak sabar. Kita ini mentalnya dibentuk dulu sebenarnya. Jadi saat mental kita udah dibentuk, terus kitanya udah mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari hidup kita, atau mungkin uang menilai kita, oh ini orang udah siap nih, maka mereka berbondong-bondong tuh datang, dan dirinya akan menjadi bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita, yang itu tentu saja adalah hal yang menyenangkan dan membuat kita ini semakin happy. Pilih mana? Kita happy banyak uang, atau kitanya susah terus gak sabaran untuk mendapatkan uang, padahal kita punya impian, terus kitanya gerusa-gerusu menghalalkan segala cara, kita udah perilakunya jadi ngawur. Pilih mana? Sama kita dengan santai, kita menganggap setiap proses itu adalah sebuah pembelajaran, terus agar kita memantaskan diri kita. Setelah kita dipantaskan, kita menerima uangnya. Itu hasilnya jauh berbeda. Jadi teman-teman silahkan pilih, jadi orang yang memang sabar dengan prosesnya atau tidak sabaran. Karena proses tiap orang itu beda-beda. Masing-masing orang punya ritme sendiri-sendiri, tiap orang punya alurnya sendiri-sendiri, dan itu nanti hasil akhirnya juga pasti beda. Ingat gak? Ada motivator bilang mungkin di sosmed yang bilang proses tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati proses. Ya memang iya sebenarnya, emang benar itu, selama kitanya sabar dan kitanya mau melewati proses-proses, terus kita mau belajar, kita mau evaluasi, kita selalu mengembangkan diri kita untuk menjadi orang yang memang siap untuk menerima sebuah kelimpahan. Nah, itu hasilnya sangat nyata. Tapi kalau kita nggak sabaran, kita mudah mengeluh, terus kitanya juga menganggap uang itu adalah sesuatu yang kurang baik, ya hasilnya juga berbeda. Karena apa? Prosesnya kita udah memilih di jalan yang kurang benar. Dalam artian itu adalah proses dalam kehidupan kita. Saat kita dibentuk, ya kita mau jadi seperti apa. Ibarat kita kasih slime ke dua orang anak, hasilnya pasti berbeda. Coba kamu buat gajah, hasilnya berbeda. Kita harus menjadi orang yang bisa memanage apa yang menjadi
mindset kita, menjadi tujuan kita, tahu kita menjadi orang yang selalu melakukan hal itu dengan penuh pertimbangan. Dalam artian pertimbangan bukan kita ragu ya, tapi kita bisa memilah ini negatif, ini positif, dan apa yang menjadi tujuanku adalah sesuatu yang positif, maka aku harus memilih yang positif. Nah, begitu juga kita bisa melakukannya untuk aspek-aspek lain, dan tentu saja jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.